Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Berhenti Menjadi Pria Sewaan. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Obrolan mereka belum sampai berkepanjangan karena tiba-tiba Tante Dori melihat seorang kenalannya dan berseru memanggil wanita muda berusia sekitar 30 tahun itu. "Tina!" Seruan itu membuat wanita berambut cepak dan berpakaian serba ketat itu pun segera menghampiri Tante Dori. Tina pun segera diperkenalkan oleh Tante Dori kepada Gibran. Pandangan mata wanita berkulit kuning lansa dengan kecantikan berkesan mewah itu sebentar-sebentar tertuju pada Gibran, seolah-olah merasa ingin mengenal lebih dekat lagi. Gibran sendiri bersikap tenang kalem seolah-olah tidak merasa sedang diperhatikan Tina. "Bran, Tina ini punya restoran tepi pantai yang belum tergarap secara rapi. Dia sedang cari orang untuk bekerjasama mengelola restoran peninggalan mendiang papanya. Bagaimana kalau kau ikut mengelolanya? Jadi partner kerjanya Tina, iya nggak Tin?" "Benar, aku sedang butuh orang yang energik dan punya daya tarik untuk memikat para tamu. Kalau you bersedia, kebetulan sekali, jadi aku nggak usah pasang iklan di koran-koran." Gibran tertawa kecil, belum sempat berkomentar sudah didahului suara Tante Dori. Restoran itu mau diganti namanya menjadi Blue Angel Cafe. Jadi tempat itu nantinya akan menjadi ajang pertemuan para wanita selebritis, baik yang sepian maupun yang sekedar iseng aja. Tante Dori tertawa bangga. Tina terkikik geli sendiri melihat gaya Tante Dori mempromosikan restoran tepi pantai itu. "Dia punya saham loh," kata Tina kepada Gibran sambil menuding Tante Dori. "Mungkin nantinya Tante Dori akan selalu mangkal di sana, Bran." "Memangnya ojek? Pakai istilah mangkal segala." Tante Dori bersungut-sungut geli. "Yang jelas, Bran, kalau kamu bekerja sama dengan Tina, enak deh, apalagi dia belum punya suami." "Suami-suamian sih sering punya, tapi sering kubuang ke tengah jalan, habis kerjanya cuma merongrong mulu sih." Lagi-lagi Tante Dori mendahului komentar Gibran. "Kalau kamu berminat, ada baiknya kamu lihat dulu deh tempatnya. Mungkin dengan begitu kamu bisa punya gagasan lain. Sekalian makan malam di sana juga bisa ya? Iya kan, Tin?" "Iya, bisa aja. Tapi jangan petang deh." "Memangnya kenapa?" "Petang ini aku lagi punya urusan penting, Tante. Aku harus ke Bogor menemui orang pintar di sana." "Dukun? Untuk apa kamu malam-malam cari dukun segala? Minta bantuan orang pintar itu untuk mencari seorang yang kabur dari rumah. Entah kabur atau dicolok orang, gak jelas deh. Pokoknya sampai tadi sore dia belum pulang padahal gak bawa apa-apa. Baju, perhiasan, uang, KTP, pokoknya gak ada yang dibawa, kecuali pakaian yang dikenakan saja, Tante." Gibran mulai berdebar-debar. Terbayang wajah Wangi begitu jelas di dalam benaknya. Keadaan orang yang diceritakan Tina hampir sama dengan Wangi, yaitu tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian yang dikenakannya. Hampir saja ia menanyakan kepada Tina tentang nama orang tersebut, tapi buru-buru hati kecilnya menahan diri. Pertanyaan Gibran yang bernada tegang pasti akan menjadi daya tarik dan dicurigai oleh Tina. Ia harus bisa bersikap tenang, seakan-akan tidak tertarik untuk membahasnya. Kebetulan tanpa disengaja, Tante Dori melontarkan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang ingin diketahui Gibran. "Orang yang kabur dari rumah itu saudaramu atau temanmu?" "Iparku, itu tuh si Dewi, suaminya Kak Yan." "Oh, Dewi suaminya Bastian. Iya ya, aku paham sekarang." Tante Dori manggut-manggut. Gibran masih diam saja, tapi dadanya tadi sempat tersentak ketika Tina menyebutkan nama Dewi. Dada itu sekarang bergemuruh, lebih yakin lagi bahwa orang yang diceritakan Tina adalah Wangi. Sebab nama lengkap Wangi adalah Rinda Wangi Dewi. Kini yang ada di dalam hati Gibran adalah rasa ingin tahu penyebabnya kaburnya kakak ipar Tina itu. Namun ia ragu untuk menanyakan. Lagi-lagi takut dicurigai sebagai orang yang mengetahui tentang keberadaan Wangi. Padahal belum tentu Tina bercuriga demikian seandainya Gibran menanyakan penyebab kaburnya Dewi dari rumahnya. Untung saja saat itu Tante Dori seperti menjadi wakilnya lagi. Pertanyaan yang dilontarkan Tante Dori sama dengan pertanyaan yang ingin diketahui hati Gibran. "Memangnya kenapa sih kok si Dewi sampai kabur dari rumah?" "Biasa, cekcok dengan suaminya." "Gak tahu deh."
Itu urusan rumah tangga mereka sih. Jadi aku mau menanyakan yang lebih detail lagi, gak berani. Takut kalau Kak Ian justru berbalik marah pada aku, Tante. Tina menyerahkan kartu namanya kepada Gibran. Kalau kamu sudah ada waktu dan berminat mengelola restoran tepi pantai itu, hubungi aku kapan saja. Tengah malam juga boleh. Thanks. Seraya Gibran memasukkan kartu nama itu ke dalam saku celana pendeknya. Sebenarnya yang dikantongi bukan hanya kartu nama Tina saja, melainkan juga nama Bastian. Nama itu disimpan dalam saku ingatannya sebagai nama suami Wangi yang akan jadi kejutan bagi wanita cantik itu. Jika Gibran tahu-tahu menanyakan nama tersebut, tentu saja untuk menanyakan nama Bastian kepada Wangi dibutuhkan suasana dan waktu yang tepat. Jangan sampai nama itu justru membuat Wangi salah paham, lalu pergi dari rumah Gibran dalam kondisi marah. Gibran tak ingin perempuan itu melakukan tindakan yang lebih nekat lagi dari tindakan kabur dari rumahnya. Misalnya bunuh diri, atau tindakan lain yang bersifat merugikan Wangi sendiri. Senang hati Gibran melihat Wangi duduk di ruang tamu sambil membaca majalah. Ia tidak kemana-mana selama Gibran pergi. Tapi wanita cantik itu mulai cemberut kesal karena Gibran dinilai terlalu lama meninggalkan dirinya. Kecemberutan itu terasa suatu kemanjaan yang meminta perhatian khusus dari Gibran. Tentu saja, sikap Gibran tetap sabar dan menerima gerutuan Wangi yang bersifat mengecamnya. Kemana aja sih kamu? Katanya beli lauk, kok sampai pukul 7 lewat baru pulang? Biasaan melantur kalau pergi ya? Aku mampir ke mall, habis kusangka temanmu datang dan kamu sedang sibuk dengannya. Jadi sengaja aku lama-lamain. Mana? Sampai sekarang dia belum datang kok. Ya, mana aku tahu kalau dia nggak datang. Nih, lauknya dipindahkan ke mangkok ya. Wangi menerima lauk dalam kantong plastik kecil sebelum ia bergegas ke dapur. Terlebih dahulu memperhatikan tas plastik bawaan Gibran yang ada logo mall tersebut. Kamu belanja apaan aja sih, Bran? Kita bongkar di kamar aja deh, biar gak kotor. Maka perempuan tanpa make up itu pun segera memindahkan lauk berkuah ke dalam mangkok. Rupanya ia sejak tadi sudah menyiapkan perangkat makan malam. Sehingga sewaktu-waktu acara makan malam dimulai sudah tersedia sarananya. Bran, serunya dari dapur. Mau makan malam dulu apa mau bongkar belanjaan dulu? Cuci tangan dulu deh, pilih Gibran membuat Wangi tertawa kecil. Ia melirik Gibran dengan senyum ceria saat pemuda itu menuju ke kamar mandi. Kamu sudah lapar, Wang? Dibilang udah, ya memang udah. Dibilang belum, bisa saja belum lapar. Tapi kalau aku makan sendiri nggak mau loh. Gibran kembali dari kamar mandi, langsung menarik kursi kosong dan mendudukinya. Kita makan dulu deh, biar kamu nggak masuk angin. Gibran membalikkan piring-piring yang ditengkurapkan. Wangi menyodorkan nasi hangat ke piring Gibran lebih dulu. Setelah itu baru mengisi piringnya sendiri. Suasana seperti itu menimbulkan kesan indah tersendiri di hati Gibran. Ia seperti benar-benar sudah beristri dan mendapat perlakuan mesra dari sang istri tercinta. Perasaan itu diungkapkan oleh Gibran tanpa memandangi Wangi yang masih berdiri di sampingnya. Menuang air putih ke gelas bertangkai. Aku merasa seperti dilayani seorang istri tercinta. Anggap saja begitu. Sambil Wangi mengulum senyum. Aku belum pernah makan berduaan begini. Dilayani, disiapkan piringnya, dituangkan air minumnya, dan semua ini seperti ada dalam impian saja. Makanya, buru-buru kawin, biar tiap hari dilayani istri. Kawin sama siapa? Gumam Gibran pelan, seperti asal ucap saja. Tapi gumam itu ternyata tetap dapat sambutan dari Wangi. Kawin sama siapa aja deh, yang penting jangan dapetin perempuan seperti Elsa. Makan hati tiap hari kamu kalau kawin sama perempuan seperti Elsa. Maunya sih cari istri yang seperti kamu. Seraya Gibran tetap tak memandangi Wangi, cuek. Tapi sebenarnya reaksi sekecil apapun dari Wangi tetap diperhatikan dan tercatat dalam hatinya. Ternyata reaksi itu tidak ada. Wangi berlagak tidak mendengar kata-kata Gibran. Ia duduk di tempatnya dan mulai menuang kuah ke nasinya. Sebelum itu, sempat ia tawarkan dulu pada Gibran. Kuahnya mau lagi, Bran? Cukup ini aja udah bisa dipakai buat renang. Wangi tertawa geli. Kecantikannya memancarkan keceriaan yang sebenarnya ingin dinikmati Gibran sepuas-puasnya. Tapi keinginan itu selalu dikendalikan oleh pikiran dan hati Gibran sendiri. Sehingga di mata Wangi, ia tidak tampak seperti pemuda nakal, rakus, norak, atau jalam. Wangi tetap menilai Gibran sebagai lelaki yang berpenampilan tenang, simpatik, dan tidak kampungan. Tadi ada tamu datang mencarimu, Bran. Siapa? Kali ini mata Gibran tertuju pada Wangi. Nggak tahu siapa namanya. Yang jelas ia mengaku anak daerah sini. Masih muda kok, sekitar 20 tahun usianya.
Katanya sih dia tinggal di dekat rumahnya ketua RW sini. Oh, anaknya tinggi, putih, imut-imut wajahnya. Iya, dia kalau panggil kamu Bang Gibran. Oh iya ya, aku tahu. Dia cucunya pemilik rumah kontrakan ini. Namanya Indah. Dia sopir angkot, tapi juga mahasiswa. Dia hobi banget dibilang otomotif. Kepingin jadi sopir taksi di tempatku. Jadi dia maunya kuliah sambil kerja jadi sopir taksi. Mungkin dia mau minta diantar ke kantor Velvet Taksi untuk menyerahkan lamaran. Dan aku sudah bilang mau membantunya. Mempertemukan dia dengan bagian personalia. Siapa tahu namaku bisa dijadikan jaminan supaya lamarannya diterima. Tapi dia nggak bicara soal taksi tuh, kata Wangi pelan. Pesan yang dititipkan padaku untukmu bukan soal lamaran kerja. Jadi, apa pesanannya? Dia sendiri disuruh menyampaikan pesan dari seseorang yang dikenalnya. Dia bilang besok kamu disuruh menemui Tante Poppy di tempat biasa. Hah? Gibran terbelalak kaget. Tante Poppy adalah mucikari para gigolo yang sudah lama tak pernah bertemu Gibran. Anak itu tadi bilang setidaknya kamu disuruh menelpon Tante Poppy sekitar pukul 10 pagi besok. Tante Poppy? Gumam Gibran dengan wajah terheran-heran. Dari mana si Indra bisa kenal Tante Poppy? Gak sangka kalau anak itu kenal dengan Tante Poppy. Jangan-jangan Indra sudah terjebak dalam lingkaran malam. Tante Poppy itu siapa sih, Bran? Tertegun bingung Gibran menjawabnya. Haruskah ia jelaskan bahwa Tante Poppy adalah mantan induk semangnya ketika ia jadi gigolo? Apa reaksi Wangi saat tahu hal yang terjadi sampai ketahuinya? Tapi kalau Indra sudah sampai kenal Tante Poppy dan seenaknya saja menyampaikan pesan untuk Gibran melalui Wangi, tanda-tandanya Wangi akan cepat mengetahui siapa Gibran sebenarnya. Ada hubungan apa antara kamu dengan Tante Poppy itu? Desak Wangi tak terlalu ketara. Namun pertanyaan itu membuat Gibran sadar bahwa dirinya sedang dicurigai oleh Wangi. Tante Poppy itu dulu adalah teman bisnisku, termasuk Nobo juga, bagian dari kelompok bisnis kami. Bisnis apaan sih? Pertanyaan polos dan berkesan lugu itu bagaikan mata pedang yang diarahkan ke leher Gibran. Todongan itu membuat Gibran semakin tersudut dan sulit menghindarinya. Sekalipun demikian, otaknya masih berputar ekstra cepat untuk menghindari jawaban yang sebenarnya. Tapi, mampukah ia menyembunyikan jawaban yang sebenarnya jika kedua mata indah Wangi menatapnya lekat-lekat, sambil bersikap menunggu jawaban? Mobil baru warna merah itu berhenti di ujung gang. Malam itu, rupanya Nobo bermaksud menemui Gibran yang membawa salah satu anak buahnya, Polan, sebagai sopir sekaligus menjaga mobil Panther merah itu manakala Nobo menuju ke rumah Gibran. Polan memang masih muda, sekitar 23 tahun usianya. Tapi badannya besar dan bisa dipakai untuk menakut-nakuti preman tukang congkel tapa mobil. Nobo tidak tahu bahwa daerah tempatnya parkir itu sebenarnya cukup aman. Tidak ada preman di sana. Sambil melangkahkan kaki, hati Nobo menggerutut, tiada berkesudahan. Ternyata untuk menemukan sebuah musola, seperti yang dikatakan Gibran waktu itu, bukanlah hal yang mudah dicapai. Lecet deh kakiku kalau begini caranya. Brengsek betul si Gibran itu. Cari tempat tinggal aja jauhnya bukan main. Suasananya kampungan banget nih. Dasar orang bodoh, gak bisa membedakan pemukiman elit dan pemukiman udik. Nobo sangat tidak menduga sama sekali bahwa ia sebenarnya telah dikerjain Gibran. Karena ketika ia temukan sebuah musola, lalu ia tanyakan tentang Gibran di rumah samping musola, ternyata si penghuni rumah itu tidak ada satupun yang kenal dengan pemuda gagah bernama Gibran. Di sini gak ada yang namanya Gibran, Bang, ujar seorang remaja yang ditanyai Nobo. Gibran gak ada, tapi kalau Giman memang ada. Itu nama kakak saya, namanya Abdul Gibas. Tapi sekarang sedang narik ojek, Bang. Entah apa saja yang dikeluarkan dari hati Nobo yang menggerutu jengkel sekali. Ia hanya menarik napas sambil memandang ke sana sini. Suasana malam membuatnya tak mudah mengenali wajah Gibran di antara orang-orang yang baru saja pulang dari musola. Mungkin yang Abah maksud adalah pemuda bernama Giman kali. Kalau yang namanya Giman memang ada, Bang, kata anak muda lainnya. Berbeda tempat dengan yang mengaku punya kakak Abdul Gibas itu. Mungkin di sini dia dikenal dengan nama Giman. Kalau begitu di mana rumah orang yang bernama Giman itu? Tanya Nobo. Sudah meninggal 7 hari yang lalu. Buset, yang udah meninggal jangan diomongin, Dik. Geram Nobo dengan jengkel sekali. Ia pun pindah ke tempat lain dan bertanya lagi tentang pemuda gagah bernama Gibran. Setahu saya sih, Nak, kata seorang ibu, di sini nggak ada yang bernama Gibran. Kalau yang namanya Edi ada. Jauh amat, Gibran kok jadi Edi? Gerutu Nobo sambil berlalu. Setan bener sih nih Gibran. Ngerjain aku seenaknya aja. Mau dikasih obyekan gede malah ngerjain temen.
Bego lu, Bran. Seandainya Gibran mendengar gerutuan Nobo dan melihat ekspresi kedongkolan wajah temannya itu, pasti ia akan tertawa geli terbahak-bahak. Sayang sekali malam itu Gibran tidak melihatnya. Bahkan tidak terbayang sedikit pun dalam benaknya bahwa malam itu Nobo mencari-carinya dengan wajah cemberut kesal. Saat itu benak Gibran sedang dipenuhi keindahan senyum wangi. Senyum perempuan cantik itu mekar berseri ketika ia membuka bungkusan tas plastik dari sebuah mall yang berisi gaun warna biru muda. Semakin ceria senyum itu setelah ia mengetahui bahwa bukan hanya gaun malam saja yang dibeli Gibran, melainkan juga blouse dan span berwarna cerah, sesuai dengan warna kesukaannya. Untuk siapa kau belikan pakaian ini, Bran? Untuk siapa lagi kalau bukan untukmu? Ya ampun, Wangi geleng-geleng kepala sambil masih menyungkihkan senyum. Sempat-sempatnya kau beli beginian dan apa ini? Oh, BH sama. Mudah-mudahan pas dengan ukuranmu. Astaga Gibran, kamu beli pakaian dalam wanita. Kamu gak malu beli beginian? Lebih malu kalau melihatmu gak pakai beginian, kata Gibran dalam candanya. Ya ampun, nomornya pas lagi. Kok kamu bisa tahu sih kalau aku pakai nomor segini? Feeling aja sih. Wangi masih sesekali geleng-geleng kepala sambil memandangi beberapa potong pakaian yang tersebar di sekelilingnya. Hati perempuan itu bukan hanya merasa senang, tapi juga terharu melihat apa yang dilakukan Gibran untuk dirinya. Keharuan itu lama-lama menimbulkan debar-debar yang sulit diungkapkan dengan kata. Yang jelas, Wangi menatap Gibran di depannya dengan bola mata berkaca-kaca. Sejumlah air menggenang di kedua mata indah itu. Kenapa kau hamburkan uangmu untuk membeli semua ini, Gibran? Suara Wangi terdengar lembut tapi bergetar haru. Karena aku tahu kau sangat membutuhkan ini, jawab Gibran dengan suara lembut pula. Mata pemuda itu pun menatap dengan teduh dan semakin mengharukan hati Wangi. Memang aku membutuhkan sekali, tapi aku gak mau meminta padamu, karena aku tahu kau pun punya kebutuhan sendiri untuk hidupmu, Gibran. Seharusnya uangmu tidak kau gunakan untuk membeli semua ini. Uangmu akan habis, Bran. Uang habis mudah dicari lagi, tapi kalau kesempatanku yang habis, susah ku dapatkan lagi. Kesempatan apa maksudmu? Kesempatan melihat senyum manismu? Oh Gibran, bisik suara Wangi yang berdesah haru. Tak tahan ia membendung air mata keharuan. Maka dicurahkan air mata bahagia itu dalam pelukan Gibran. Wangi tak peduli apa penilaian pemuda itu. Yang jelas, ia tak mampu menahan diri untuk tidak memeluk pria yang semalam itu membuat hatinya bahagia dan berasa diperhatikan sekali. Terima kasih, Bran. Makasih. Suara parau itu sangat lirih, seiring dengan pelukan kedua tangan Wangi yang semakin erat itu. Jangan menangis, Wangi. Jangan nangis, bisik Gibran sambil mengusap-ngusap kepala Wangi yang masih ada dalam pelukannya. Bisikan itu justru membuat Wangi semakin mencucurkan air mata. Gibran menggedurkan pelukan. Wangi menarik diri. Mereka saling memandang dalam jarak setengah jangkauan. Gibran mengusap air mata di pipi Wangi dengan lengannya. Kelembutan itu semakin lebih berkesan lagi di hati Wangi. Tak perlu menangis lagi, Wangi. Tak perlu. Kau baik sekali padaku, Gibran. Apa yang harus kuberikan padamu sebagai imbalannya? Apa yang kau inginkan dariku, Bran? Gibran diam, meratap lembut, menyikapkan anak rambut yang bergerai melintangi pipi kanan Wangi. Katakan apa yang kau inginkan dariku, Bran. Katakan. Aku ingin kau bahagia. Hanya itu, Bran. Hanya itu. Semakin haru hati Wangi pada pemuda itu, semakin bahagia hatinya merasakan keharuan kian dalam. Tidak ada salahnya jika Wangi mencium pipi Gibran sebagai ungkapan rasa bahagianya, menerima perlakuan lembut pemuda itu. Dan ciuman penuh damai itu diperkuat dengan pelukan erat kembali. Seolah-olah Wangi ingin menenggelamkan tubuh Gibran ke dalam tubuhnya agar menyatu selamanya. Tapi mungkinkah itu bisa terjadi? Sebenarnya Gibran ingin mendesak Wangi untuk menceritakan persoalan yang sebenarnya. Tapi Gibran selalu menemukan suasana yang belum tepat untuk melakukan desakan tersebut. Bahkan hasratnya untuk menanyakan tentang nama Bastian pun dinilainya belum tepat. Karena suasana hati Wangi tampak belum menginginkan pembicaraan itu. Gibran merasa iba dan kasihan jika harus memaksa Wangi bicara tentang problemnya. Pemaksaan itu hanya akan menyiksa hati Wangi. Gibran tak mau banyak terpikir tentang rasa ingin tahunya. Siang itu, ia lepaskan seluruh persoalan Wangi dari benaknya. Ia harus memusatkan konsentrasinya pada taksi yang dibawanya keliling kota mencari penumpang. Sejak keluar dari pool baru 3 kali Gibran mendapat penumpang. Untungnya,
ketika penumpang itu menempuh jarak yang perjalanan yang cukup jauh. Jadi lumayan juga uang argo yang dikantongi Gibran sampai pukul 11 siang lewat. Sebelum melintasi sebuah perkantoran berlantai 7, Gibran melihat 2 orang wanita separuh baya sedang menunggu taksi. Ia buru-buru mempercepat laju taksinya dan ternyata dugaannya benar. 2 penumpang berpakaian kantor itu melambaikan tangan. Agaknya mereka tergolong wanita karir yang sibuk dengan dunia bisnisnya. "Ke megah hotel ya bang," kata perempuan yang berambut cepak. "Baik nyonya, bisa ditempuh waktu kurang dari 15 menit bang." "Iya, soalnya kami terburu-buru menghadiri rapat nih," timpal yang satunya lagi. "Akan saya usahakan nyonya," jawab Gibran dengan sopan dan berkesan ramah, membuat kedua penumpangnya merasa lega. Tentu saja, si penumpang menghendaki perjalanan cepat tapi selamat. Oleh karena itu, Gibran memilih ambil jalan pintas, menerobos jalan di sebuah perumahan mewah untuk menghindari kemacetan. Kurang dari 15 menit, taksi itu sudah tiba di depan lobi megah hotel. Kedua penumpang itu turun terburu-buru sambil menyerahkan uang argo. "Kembalinya ambil saja deh." "Terima kasih nyonya." Sambil Gibran tersenyum senang karena sisa uang itu ada Rp50.000 lebih. Gibran pun segera meluncur keluar dari megah hotel melewati jalan samping. Namun di luar dugaan, sebuah mobil meluncur dari ruang parkir bawah tanah. Mobil itu langsung berhenti di depan jalan yang akan dilalui Gibran. Tentu saja, Gibran menggeragap melihat mobil berhenti di depannya secara tiba-tiba. Maka rem pun diinjaknya kuat-kuat. "Cit! Monyet!" teriak Gibran dari dalam mobil dalam keadaan semua kaca masih tertutup. Ini kaca itu dibuka, dan Gibran menongolkan kepalanya. Ia ingin memaki sopir mobil mewah itu. Tapi begitu melihat tampang si sopir yang bercabang tipis, pakaian Gibran berubah menjadi bernada geli-geli dongkol. "Setan lu ya, pikir jantung gue mau pecah aja." "Hahaha, singkirkan mobilmu monyet." Sambil Gibran nyengir geli. "Parkir dulu tuh, gue mau ngomong sekarang juga, mumpung ketemu." Perintah itu diikuti Gibran, karena orang yang mengendarai mobil merah tersebut tak lain adalah Nobo. Gibran baru sadar, pantas ia bertemu Nobo di megah hotel karena Milton Bar memang ada di hotel tersebut. Tak heran jika Nobo punya aktivitas di sekitar hotel berbintang itu. Gibran masih di dalam mobil ketika Nobo menghampirinya. Pintu kiri dibuka dan Nobo langsung masuk cengar-cengir geli. Ia memukul dengan Gibran seraya melontarkan makian kasar yang sudah menjadi kebiasaannya. "Babi lu ya, lu ngerjain gue ya?" "Ngerjain apaan? Rumah lu gue cari di sekitar musola ternyata nggak ada yang bernama Gibran. Adanya yang bernama Giman, itu pun sudah mati." Gibran tertawa geli dan terbahak-bahak. Ia biarkan Nobo melontarkan sebaris makian dan kecaman kepadanya. "Memangnya ngapain lo nyariin rumah gue? Mau ngasih duit?" "Duit sih gampang, gue mau ngasih job buat lo tahu." "Job apaan? Gue kan udah pensiun dari profesi lama, udah turun mesin, gak bisa lagi memuaskan perempuan manapun." "Ini bukan soal kepuasan diranjang, bego." "Habis itu soal apa?" "Begini, pertama-tama gue mau tanya, lo bersedia gak kerja sama gue? Seperti yang gue tawarin tempo hari itu." "Aku belum bisa memutuskan," jawab Gibran serius. "Coba kasih waktu beberapa hari lagi." "Oke, gue kasih waktu 1 minggu paling telat. Lebih dari 1 minggu, kalau lo gak ada keputusan, gue ambil orang lain." "Oke, aku setuju begitu." "Nah, sekarang gue punya proyek lain yang sifatnya lebih pribadi. Hasilnya lumayan, gue mau libatkan lu, Bran. Maksudnya supaya lu juga kecipratan bonusnya." "Berapa besar bonus itu?" 5 juta. Sambil Nobo mengangkat tangannya, merentangkan kelima jari-jarinya. "Semua buat lu deh. Gue gak ambil dari 5 juta itu, sebab gue bakalan dapat kepercayaan lebih besar lagi dari bos gue. Terus terang, dalam proyek ini gue cuma cari nama, bukan cari duit. Duitnya boleh lo ambil semua, cuma sisain dikit deh buat makan bubur kita berdua." Nobo tertawa sendiri keras-keras. Gibran hanya tersenyum geli. Nobo segera mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya. Lembaran uang 50 ribuan itu diserahkan kepada Gibran. Jumlah keseluruhan adalah 500.000. "Nih, terima dulu uang mukanya, 1,5 juta ya." "Uang muka apaan nih?" Gibran tawak bingung memegangi uang tersebut. Nobo memasukkan dompetnya ke saku celana. "Anggap saja itu uang operasional dalam proyek ini." "Proyeknya apaan dulu nih? Jangan-jangan gue gak bisa ngerjain proyek ini." "Mudah-mudahan bisa." Nobo serius. "Karena lu sopir taksi, hari-harimu habis di jalanan, sering bawa penumpang, maka aku berkeyakinan bahwa kamu punya peluang besar untuk mencapai target yang ditugaskan oleh bosku." "Target apa maksudnya?" "Mencari seorang perempuan cantik yang bernama Dewi." Gibran terperanjat.
namun buru-buru menahan rasa kagetnya agar tidak dicurigai Nobo. Pria bercabang tipis itu mengeluarkan kertas kecil sebagai catatan yang perlu dibacakan. Dewi adalah wanita cantik berdada sekal, berkulit putih, rambutnya sebahu, warna hitam berkilau, postur tubuhnya tinggi, sekitar 172 cm, bibirnya seksi, matanya bening agak lebar, hidungnya mancung, giginya rapi seperti barisan mutiara. Jantung Gibran berdetak-detak kuat. Ia masih memaksakan diri untuk bisa tetap tenang dan seolah-olah merasa asing dengan ciri-ciri tersebut. Padahal dalam benaknya terbayang wajah Wangi yang mempunyai banyak kesamaan dengan ciri-ciri tadi. Bos gue, Mr. Chang, sangat tergila-gila pada perempuan ini. Rumah perempuan ini semula di Jalan Dahlia Raya nomor 223, Kompleks Perumahan Geria Puri Cempaka. Tapi beberapa hari yang lalu perempuan itu sudah kabur dari rumah. Mungkin pergi sama kekasihnya atau entah kemana. Tugasku adalah menemukan perempuan itu cepat atau lambat dalam keadaan sehat. Artinya gak mati. Nah, tugas itu kulimpahkan padamu. Bonusnya yang 5 juta itu akan menjadi milikmu semua. Lu gila kali, gue kan repot cari penumpang. Mana bisa punya kesempatan untuk mencari perempuan itu, Bo? Tolong sempatkan waktu deh, aku sendiri sibuk. Mr. Chang sangat tergila-gila pada perempuan ini. Dia merasa perempuan ini sebenarnya sudah menjadi miliknya, tapi ternyata justru melarikan diri dan menghilang begitu saja. Dewi ini pacarnya Mr. Chang. Entah pacar atau kekasih, entah istri sewaan, pokoknya perempuan ini ibarat berlian paling berharga bagi Mr. Chang. Kalau aku bisa menemukan perempuan ini dan menyerahkan padanya, maka otomatis aku akan menjadi orang kepercayaan Mr. Chang, anak emasnya. Maka dari itu, aku minta bantuanmu. Tolong cari perempuan ini entah dengan cara bagaimanapun. Terserah kamu, gunakan uang sebaik mungkin untuk memburunya. Aku gak sanggup, apalagi aku gak punya foto perempuan itu. Bagaimana aku bisa yakin kalau yang aku bawa adalah Dewi? Soal foto nanti akan kuantarkan padamu. Aku sedang meminta fotonya Dewi dari seorang temannya. Tapi teman itu sendiri gak tahu di mana Dewi sekarang berada. Oke, gitu aja. Bu, sebaiknya suruh orang lain aja deh. Nobo keluar dari mobil. Gue mau kasih kesempatan sama lu, biar lu jadi kaya juga seperti gue. Tapi aku, bluk. Pintu ditutup dari luar. Nobo langsung pergi, masuk ke penter merahnya. Gibran tertegun, bengong, dan otaknya menjadi kusut. Uang 1,5 juta masih berada dalam genggaman tangannya. Detak jantung yang cepat dan dada yang bergemuruh membuat Gibran tak tahu apa yang harus dilakukannya. Catatan pada kertas kecil yang diletakkan Nobo di atas dashboard itu segera diambil Gibran. Kulit putih, benar. Kulit Wangi juga putih, hidung mancung, bibir seksi, dan bagaimana menurutnya? Bibir Wangi juga tergolong bibir yang seksi. Lalu tinggi 172 cm. Tingginya Wangi apa ada segitu? Oh, kayaknya sih ada. Dan hidungnya juga mancung. Kenapa Nobo percayakan tugas ini pada aku? Kenapa bukan diserahkan pada orang lain saja? Jangan-jangan Nobo sudah mencurigaiku bahwa dia tahu tentang Wangi yang bersembunyi di rumahku. Dari mana dia tahu hal itu ya? Di sela-sela kegundahan hati Gibran, terselip duka yang mengharukan hati. Ia yakin Wangi itulah Dewi yang harus diserahkan kepada Mr. Chang. Sebegitu tegaknya ia menyerahkan Wangi hanya untuk mendapatkan hadiah 5 juta dari Mr. Chang. Lalu mengapa Wangi harus lari dari rumahnya? Jika memang ia hanya ingin menghindari atau menolak kehadiran Mr. Chang, kenapa bukannya ditolak saja secara terang-terangan? Bukankah menurut keterangan Tina, Dewi adalah istri kakaknya, yaitu yang bernama Bastian? Kenapa Mr. Chang nekat ingin memiliki Dewi, sementara Dewi sudah punya suami Bastian? Kenapa Dewi juga gak minta bantuan pada Bastian untuk menghindari Mr. Chang? Apakah mungkin Bastian takut dibunuh oleh Mr. Chang yang menurutku punya beberapa bodyguard tangguh-tangguh? Batin yang berkecamuk terus tiada henti-hentinya, membuat Gibran akhirnya punya gagasan untuk mencari informasi lebih lengkap. Informasi itu bisa ia dapatkan dari Tina. Kebetulan, kartu nama Tina masih tersimpan dalam dompetnya. Maka begitu melihat telepon umum di pinggir jalan, Gibran pun segera menghubungi nomor telepon rumahnya Tina. Siang itu, Tina tidak ada di rumah. Di kantornya pun tidak ada. Gibran harus mencari wortel supaya bisa menghubungi handphonenya Tina. Hal itu benar-benar dilakukan karena Gibran tak sabar lagi untuk segera mendapatkan informasi dari Tina tentang Dewi. Suara Tina menyapa telepon bernada angkuh, tapi ketika ia tahu penelponnya adalah Gibran, nada angkuhnya hilang berubah menjadi ceria. Tina, apakah kamu masih berurusan dengan orang pintar yang katamu dulu tinggalnya di Bogor? Udah nggak lagi, Bran. Dukun itu nggak ada apa-apanya,
cuma menang tua dan peot aja. Dia bukan orang pintar nipu ya. Kenapa begitu? Buktinya dia nggak berhasil memberi petunjuk apa yang benar. Waktu itu aku kan sedang mencari kakak iparku yang bernama Dewi. Nah dia bilang dalam tempo 1 hari saja Dewi akan pulang karena dipanggil hatinya dengan kekuatan batin. Tapi nyatanya sampai sekarang Dewi belum pulang. Kami masih kebingungan mencari dia. Kamu bisa jelaskan apa persoalannya sehingga Dewi pergi dari rumahnya? Wah, soal itu sih gimana ya Bran? Tina tertawa kiku. Itu kan rahasia rumah tangga kakakku. Masa harus dijelaskan pada orang lain sih? Gak etis deh kayaknya. Sorry, memang gak etis. Lupakan saja pertanyaanku tadi. Tapi kalau kamu mau tahu secara serius, datang saja kemari. Mungkin aku bisa jelaskan beberapa hal padamu. Aku ada di Salon Tiara. Datang dong kemari, Bran. Di mana Salon Tiara itu? Ya, di Tiara Hotel. Masa gak tahu Tiara Hotel sih, Bran? Oh iya ya, aku tahu. Nah, datang aja kemari. Agak sore-sorean gak apa-apa deh. Asal jangan lewat dari pukul 7 malam. Kami sudah tutup. Baiklah, aku akan ke sana. Tapi sebelumnya aku ingin kau menjawab satu pertanyaanku. Pertanyaan apa? Apakah Dewi, kakak Irmamu itu kenal dengan Mr. Chang? Dari siapakah kau kenal dengan nama itu, Bran? Tina ganti bertanya. Dengan lain perkataan, Tina telah menjawab bahwa Dewi memang kenal dengan Mr. Chang. Kesimpulan Gibran mengatakan, apa yang diceritakan Nobo itu memang benar. Dewi atau Wangi lari dari rumah karena takut kepada Mr. Chang. Kini haruskah Gibran benar-benar datang ke Salon Tiara untuk menemui Tina? Hati kecil Gibran punya kecurigaan lain jika ia datang ke sana. Salon tersebut berada di lantai bawah sebuah hotel. Tidak menutup kemungkinan Tina akan mencari kesempatan untuk dapat membawa Gibran check-in di hotel tersebut. Perempuan itu pasti ingin dijadikan Gibran sebagai pria sewaan untuk melayani kepuasannya. Sebaiknya aku segera pulang saja dan bicara dengan Wangi. Toh di kantongku saat ini sudah ada uang 500 juta, pikir Gibran. Pukul 8 malam Gibran sudah sampai di rumah. Taksi dimasukkan ke pool. Gibran beralasan tidak bisa mengemudikan mobil dengan konsentrasi penuh karena kepalanya terasa sakit sekali. Sebelum tiba di rumah, Gibran sengaja berhenti di sebuah supermarket. Ia membeli buah anggur hijau yang menjadi kesukaan Wangi. Perempuan itu kemarin sempat melontarkan buah kesukaannya yang saat itu sangat dirindukan, tapi tidak meminta Gibran membelikannya. Loh, katanya pulang pagi, Bran. Kok sekarang sudah pulang? Tegur Wangi menyambut kedatangan Gibran. Aku gak tega meninggalkan kamu sampai pagi, jawab Gibran sambil melangkah ke dapur. Seakan ia tak membutuhkan reaksi Wangi terhadap kata-katanya itu. Namun dalam hatinya yakin betul bahwa jawaban tersebut sangat menyenangkan bagi Wangi. Apaan ini Gibran? Wangi memeriksa tas berisi anggur hijau. Belikan apa yang kau rindukan kemarin. Wow, anggur hijau. Mata Wangi terbelalak girang. Senyum dan tawa kecilnya sengaja dipandangi Gibran dengan hati bangga. Wangi langsung memakan buah anggur itu dengan wajah kian berseri-seri ceria sekali. Sementara Gibran mandi, Wangi mempersiapkan keperluan makan malamnya Gibran. Ia menggoreng telur dadar dan menghangatkan nasi. Gibran selesai mandi, hidangan makan malam sudah selesai disiapkan. Wangi melayani pemuda itu dengan penuh kesetiaan dan suasana bahagia yang jarang dialami Gibran. Aku tadi bertemu dengan Nobo lagi, kata Gibran di sela makannya. Wangi tidak ikut makan. Ia tadi sudah makan lebih dulu. Perutnya sakit kalau dipaksakan makan lagi. Gibran bisa memaklumi, tapi Wangi toh tidak mau meninggalkan Gibran makan sendiri. Ia duduk di kursi lain yang tidak jauh dari Gibran dan bisa beradu pandang. Perempuan itu asik menikmati buah anggurnya. Lalu, apa keputusanmu tentang tawaran kerjanya tempo hari? Aku minta waktu untuk berpikir. Dia memberiku waktu 1 minggu. Lewat dari 1 minggu aku gak ada jawaban, maka posisi itu akan diserahkan pada orang lain. Aku gak bisa kasih saran, sebab kamu yang tahu persis perhitungan untung ruginya. Satu-satunya saran dariku cuma hati-hati. Maksudmu hati-hati bagaimana? Hati-hati jangan sampai tertipu dan dirasa dirugikan. Gibran manggut-manggut. Setelah menelan nasi yang di mulut, ia bicara lagi dengan sedikit ragu-ragu. Tapi sebenarnya bukan hanya itu yang ingin disampaikan Nobo pada Kuang. Ada satu hal lagi yang lebih penting dari masalah tawaran kerjanya tadi. Soal apa? Soal bisnis lain. Gibran terkesan lebih ragu-ragu lagi. Untuk menutupi sikapnya, ia buru-buru menyuap nasi ke mulutnya. Dengan begitu, ia punya waktu untuk berpikir selama mengunyah makanannya. Wangi menunggu dengan sabar. Tangannya sibuk mengumpulkan biji buah anggur secara iseng. Setelah Gibran menelan nasi,
Barulah Wangi bertanya lagi, bisnis apaan sih? Gak jelas tuh. Loh, kok gak jelas? Gibran menemukan jalan untuk memancing reaksi Wangi. Pokoknya Nobo menyuruhku menghadap bosnya kalau kepingin ikut bisnisnya itu. Padahal aku belum pernah kenal dengan bosnya. Aku cuma kenal namanya, Mr. Chang, tapi belum pernah bertatap muka. Sambil menyebutkan nama Mr. Chang, Gibran memperhatikan wajah Wangi tanpa kentara menyimak reaksinya. Wangi melemparkan tatapan matanya dari menunduk, jadi memandang wajah Gibran. Dahinya sedikit berkerut, mulutnya berhenti mengunyah anggur, tapi suara yang keluar dari mulutnya masih bernada pelan. Orang mana tuh Mr. Chang? Namanya kok aneh? Gibran masih bingung melihat reaksi Wangi. Bisa saja perempuan itu menyembunyikan rasa kagetnya, tapi mungkin juga memang belum pernah mendengar nama Mr. Chang. Akhirnya Gibran pun mempertegas pancingannya dengan berlagak mengaduk nasi. Memang kayaknya sih bukan orang dari sini, mungkin dari Korea atau dari mana. Entahlah, memangnya kamu belum pernah mendengar nama Mr. Chang? Wangi diam sesaat, mengalihkan pandangan mata. Setelah itu baru menjawab dengan tenang dan pelan. Belum tuh. Aku juga baru kali ini mendengar namanya. Mungkin kalau di sini dia pakai nama Bastian. Pernah dengar nama Bastian? Wangi mengangkat wajah, menatap Gibran sebentar. Pemuda itu buru-buru meneguk minumannya. Wangi tidak langsung menjawab pertanyaan itu, melainkan justru mengambil teko untuk menuangkan air minum ke dalam gelasnya Gibran yang airnya tinggal berisi 1/4 bagian itu. Gibran hanya bertanya dalam hati, kenapa dia nggak segera menjawab? Apakah merasa pertanyaanku itu nggak penting dijawab? Atau sedang sibuk mengendalikan debar-debaran jantungnya? Gibran pun diam sambil menyembunyikan keheranan. Hening malah mulai merayap. Merorong jarum jam dinding menunjuk angka 11. Rinda Wangi Dewi belum tidur karena sesiang tadi ia tidur terlalu lama. Tubuhnya yang putih mulus dan berisi itu hanya dibungkus dengan gaun tidur berpotongan mini, panjangnya kurang dari batas lutut. Gaun tidur itu mempunyai tali kecil di kedua pundak. Terbuat dari bahan satin lembut warna biru muda, berkilauan. Gaun itu memang dibeli oleh Gibran, tapi sebenarnya Wangi pun menyukai gaun model cekak seperti itu. Di rumahnya, ia mempunyai gaun tidur dengan model dan ukuran yang sama, tapi warnanya merah cerah. Kini gaun tidur biru muda itu baru 2 kali dikenakannya. Ada perasaan bangga bagi Wangi mengenakan gaun itu. Selain enak dipakai, juga memberi kenyamanan bagi si pemakainya. Apalagi dalam keadaan duduk di atas ranjang, setengah berbaring, sambil membaca majalah, menyeding piring plastik berisi buah anggur hijau. Sungguh merupakan kenyamanan tersendiri bagi Wangi. Karena saat itu Gibran tidak ada di kamar, maka Wangi berani melonjorkan kaki kirinya. Sementara, kaki kanannya ditekuk hingga lututnya ke atas. Ia tak merasa risihkan jika gaun itu tersikap di bagian paha kanannya, serta membentuk celah lebar yang sebenarnya akan menjadi bahan incaran mata nakal seorang lelaki. Toh saat itu, Gibran tidak ada. Gibran sedang menemui Indra, cucunya pemilik rumah petak tersebut. Tadi seusai makan malam, Wangi memberitahu bahwa Indra datang lagi sebelum Gibran pulang. Karena tidak meninggalkan pesan apa-apa dan tidak menyinggung-menyinggung Tante Poppy, maka Gibran pun penasaran. Atas saran Wangi juga, akhirnya Gibran menemui Indra di rumah anak muda itu. Saya cuma dititipi pesan sama Tante Poppy kok bang. Abang pasti kenal dengan Tante Poppy kan? Iya, aku memang kenal dia. Tapi bagaimana kau bisa kenal Germo itu Indra? Bisik Gibran. Ceritanya panjang bang. Indra tersipu malu. Tapi saya mohon cuma abang saja yang tahu bisnis saya dengan Tante Poppy. Sebab di sini hanya saya saja yang tahu siapa abang Gibran sebenarnya. Dan apa kerjaan abang sebelum dari sini. Gibran tarik napas. Kita sama-sama pegang rahasia deh. Ujarnya bernada keluh. Sebenarnya ia tak ingin ada warga setempat yang mengetahui profesi lamanya. Tapi berhubung Indra sendiri sudah terlanjur bergabung dengan dunia hitamnya kaum lelaki, maka Gibran pun merasa tak keberatan jika Indra mengetahui profesi lamanya. Gibran akan buka rahasia juga seandainya Indra menyebarkan rahasia masa lalunya itu. Abang diminta datang ke Grand Fitness untuk menemui Tante Poppy. Katanya sih ada urusan penting yang ingin dibicarakan dengan Bang Gibran. Makanya saya didesak supaya menyampaikan pesan ini kepada abang. Kalau perlu saya boleh menjelaskan garis besarnya saja bang. Coba jelaskan. Abang disuruh menggantikan kedudukan Tante Poppy, mengelola Grand Fitness sekalian bisnis di dalamnya. Apa? Aku disuruh menggantikan kedudukan jadi Germo para gigolo? Cuma mengkoordinir aja kok bang.
Habis menurut Tante Poppy hanya Bang Gibran yang bisa dan pantas menangani bisnis itu. Gila, geram Gibran. Aku gak punya waktu untuk berpikir soal itu. Bilang sama Tante Poppy, Gibran yang sekarang bukan Gibran yang dulu. Abang sajalah yang bilang sendiri kepada Tante Poppy, saya takut menyampaikannya. Lagi pula ngapain Tante Poppy minta digantikan posisinya? Bukankah dia sudah enak menjadi bos kalian? Abang belum tahu ya, Tante Poppy sekarang kan sudah lumpuh separuh bang. Gegara kena stroke. Ya ampun, gumam Gibran dengan rasa iba. Tapi bagaimana juga, aku gak bisa dan gak mau kembali ke dunia lamaku. Apalagi menggantikan posisi Tante Poppy. Gak deh, tegas-tegas Gibran menolak bisnis itu. Apapun yang terjadi, dia ingin menjadi manusia yang bukan hidup dari keringat mesum. Anehnya, dalam keadaan otak Gibran sudah mulai lupa dengan dunia hitamnya, tawaran seperti itu ternyata datang silih berganti, seolah-olah mengingatkan kembali padanya tentang ladang uang dan ladang kenikmatan yang berlumur kotoran. Gibran menganggap barangkali tawaran-tawaran seperti itu merupakan ujian terakhir baginya untuk tetap berada dalam kehidupan yang bersih selamanya, atau dalam kehidupan yang gelap seperti dulu. Ternyata untuk menjadi orang baik itu gak mudah. Godaan dan rintangan selalu saja ada, pikirnya sambil pulang ke rumahnya. Kalau gak kuat mental, bisa-bisa aku hanyut lagi ke dalam dunia hitamku yang telah 1 tahun kutinggalkan itu. Untung saja, saat tawaran menggoda itu datang, aku sedang disibukkan oleh kemunculan Wangi. Seandainya tidak ada dia, mungkin aku akan tergiur oleh tawaran-tawaran mereka. Gibran juga merasa heran pada dirinya sendiri. Kenapa aku jadi selalu mempertimbangkan Wangi jika mendapatkan tawaran seperti itu ya? Padahal Wangi gak punya hak untuk melarang atau memerintahku dalam hal apa saja. Tapi hati nuraniku sering merasa takut mengecewakan dia. Anehnya lagi, sejak Wangi berada di rumah, suasana rumahnya mempunyai nilai kedamaian dan kebahagiaan tersendiri. Suasana di rumah jauh lebih indah dan jauh lebih nyaman ketimbang suasana sebelum Wangi tinggal bersamaku. Memang, aneh sekali perubahan hati Gibran belakangan ini. Seperti pada malam itu, baru saja ia memasuki halaman rumah petak tersebut, suasana ceria sudah mengalir dalam jiwanya. Senyum kebahagiaan sudah ingin mengakar di sudut bibirnya. Hati pun mulai berdesir-desir indah saat ia mulai masuk ke rumah, lalu mengunci pintu sebagai tanda sudah tidak akan keluar lagi. Padahal saat itu, Gibran menyangka Wangi sudah tidur, tidak akan terjadi pembicaraan apa-apa. Namun kenyataannya, hati Gibran tetap berseri-seri, ditaburi keindahan. Oh, belum tidur kamu Wangi? Gibran keceleh. Ternyata Wangi belum tidur, masih sibuk membaca artikel majalah. Begitu Gibran masuk ke kamar, Wangi pun menghentikan bacaannya. Kakinya buru-buru dirapikan agar tak dinilai seronok di mata Gibran. Bagaimana? Udah ketemu Indra? Udah, jawab Gibran sambil melepaskan t-shirt yang dipakai. Ia ingin menggantinya dengan kaos tipis gombrong yang enak buat tidur, tidak menimbulkan rasa gerah di badan. Terus gimana? Tanya Wangi ingin tahu. Tentu saja Gibran tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Kuputuskan untuk gak mau ikut dalam bisnisnya. Aku gak punya modal buat taruh saham dalam bisnis itu. Gibran, dadamu kenapa itu? Wangi mengalihkan pembicaraan karena melihat bekas luka di dada kiri Gibran. Bekas luka yang panjangnya sekitar 2 cm itu sudah hampir hilang, tapi sempat menarik perhatian Wangi. Sebab baru kali ini, Wangi memperhatikan dada Gibran jelas-jelas. Coba lihat sebentar, Bran. Wangi menarik tangan Gibran. Pemuda itu duduk di tepi ranjang dan membiarkan ujung jari Wangi meraba bekas jahitan tersebut. Kenangan masa lalu, kata Gibran. Jatuh dari motor, kena pisau ketika bentrok dengan preman diskotik. Rebutan cewek ya? Sambil tangan Wangi masih meraba dengan lembut, sentuhan tersebut semakin membuat hati Gibran berdesir penuh keindahan. Ngapain berantem hanya gara-gara rebutan cewek? Gibran setengah menggerutu. Mendingan berantem rebutan sembako daripada rebutan cewek. Jadi, kalau pacarmu direbut orang, kamu diam saja. Kalau pacarku mau sama orang itu, ya biar aja lah, ngapain diributkan. Kalau pacarmu gak suka sama orang itu, lalu orang itu mau membawanya lari. Kalau aku cinta sama cowok itu, bertaruh nyawa deh. Lebih baik mati daripada melihat cewekku menderita dalam pelukan lelaki lain. Sambil ia menyomot buah anggur dan memakannya dengan cuek. Padahal ia tahu, mata indah perempuan itu sedang memperhatikan dirinya dengan tatapan lembut dan senyum tipis. Kalau yang dibawa lari lelaki lain adalah aku, bagaimana? Gibran sadar sedang dipancing isi hatinya. Ia tak jadi mengenakan kaos lagi, tapi melirik Wangi dengan senyum penuh arti. Kalau kau dibawa lari lelaki lain, pasti suamimu akan marah. Kamu?
Ngapain aku marah? Yang berhak marah ya suamimu. Wangi tampak kecewa, tapi ia segera punya cara lain untuk memancing perasaan hati Gibran. Kalau aku mau dibunuh suamiku, kamu bagaimana? Persoalannya apa dulu sehingga kamu mau dibunuh suami? Harus ku ketahui dengan jelas dong, supaya aku bisa menentukan sikap. Gibran berbalik memancing pengakuan Wangi. Pikirnya, mumpung perempuan itu mulai menyinggung masalah hubungan antar pribadi. Tidak ada jeleknya jika dimanfaatkan untuk mengorek keterangan kasus yang sebenarnya. Tapi ternyata Wangi tidak menjawab. Ia justru tertegun dengan keceriaan mulai surut. "Hei, kenapa malah diam saja?" bisik Gibran dengan lembut. Tangannya menyingkapkan rambut Wangi yang bergerak menutup pinggang. Mereka pun kini saling beradu pandang. "Aku bingung," katanya pelan. "Bingung mencari tempat berlindung supaya jiwaku aman dan tidak terancam lagi." "Siapa yang mengancammu?" "Suamiku," sambil wajahnya ditundukkan. "Suamiku mau membunuhku. Itulah sebabnya aku lari dari rumah." "Anakmu bagaimana?" Wangi menggeleng. "Aku belum punya anak. Itulah untungnya. Coba kalau aku sudah punya anak, aku akan lebih kebingungan lagi. Atau mungkin aku tak sempat melarikan diri dan akhirnya dibunuh oleh suamiku." Suara Wangi mulai parau. Ada tangis di wajahnya. Ada air mata yang membasahi di kelopaknya. Ketika wajah itu ditegakkan oleh jari tangan Gibran yang menyentuh dagu Wangi, genangan air mata itu meleleh pelan-pelan ke pipi yang halus dan lembut itu. "Kenapa hal itu sampai terjadi pada dirimu, Wangi?" "Aku menolak keinginannya." "Keinginan apa?" Melayani temannya." Suara Wangi semakin lirih, menggibah hati, menyentuh jiwa. "Kok suamimu menyuruhmu melayani temannya? Maksudnya bagaimana sih?" "Dia ingin menjualku kepada temannya itu. Aku menolak. Aku tidak mau dijual olehnya. Lalu dia marah besar. Aku mau dibunuhnya dengan semurai. Aku lari lewat pintu belakang dan lari terus lari tanpa tujuan. Sampai akhirnya kau menabrakku." Gemetar tangan Gibran setelah mendengar penjelasan itu. Seorang istri mau dibunuh suaminya gara-gara tak mau dijual kepada pria lain. Oh, alangkah biadabnya sang suami itu. Alangkah terkutuknya seorang suami yang tega menjual istrinya kepada pria lain. Tapi mungkinkah hal itu benar-benar terjadi? Adakah suami yang segila itu? Pikir Gibran. Bisa saja Wangi mendramatisir kasus tersebut supaya bisa mendapatkan belas kasihan dari Gibran. Bisa saja cerita seperti itu dikarangnya jauh-jauh hari sebelum Wangi bertemu dengan Gibran. Tapi menurut Gibran, mungkinkah Wangi tega memberikan pengakuan palsu kepadanya? Perempuan anggun secantik Wangi rasa-rasanya tidak pantas menjadi seorang pendusta. Gibran sendiri sangsi dengan kecurigaannya. "Kenapa suamimu sampai setegah itu kepadamu, Wangi? Apakah dia sudah tidak mencintaimu lagi?" Wangi menarik napas untuk menghentikan isak tangisnya. Gibran mengeringkan air mata di wajah Wangi dengan kaos yang belum sempat dipakainya itu. "Dia seorang psikopat. Semula aku sangka dia hanya seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang real estate. Waktu itu kami bertemu di sebuah kafe. Ia sangat tenang, kalem, dan simpatik sekali. Memang sebelum hubunganku lebih akrab dengannya, ku dengar dia seorang duda. Tapi pikirku tak apalah aku hidup dengan seorang duda, asalkan dia sayang padaku. Setelah 5 bulan aku hidup bersamanya, barulah aku tahu bahwa ia adalah seorang psikopat. Punya kelainan jiwa, tidak punya perasaan, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah menyesali tindakannya, dan cenderung sadis. Dia sering menghajarku dengan kasar sekali jika aku menolak keinginannya, tapi kadang-kadang dia berusaha baik sekali, lembut dan mesra." "Jadi, sampai sekarang sudah berapa lama usia perkawinanmu?" "Sebetulnya sampai sekarang aku belum dinikahinya secara resmi. Kami hanya hidup serumah. Jika aku bicara tentang pernikahan, dia tersinggung dan sering menjadi marah." "Oh, jadi kamu bukan istrinya yang sah?" Wangi menggeleng lirih. "Dia membohongiku. Sementara itu aku sering punya niat untuk lari darinya, tapi aku takut dibunuh." Tangis duka itu datang lagi bersama kenangan pahit Wangi. Gibran segera memeluknya, merapatkan kepala Wangi ke dadanya. Dada itu bergemuruh, seakan darahnya berkumpul jadi satu dan mendidih bersamanya. Hati Gibran menjadi sakit dan mulai tumbuh dendam serta kebencian. Setelah ia tahu bahwa Wangi menjadi korban janji palsu seorang suami tak resmi. Suatu hari dia ingin menjamu teman lamanya yang baru datang dari Amerika. Aku disuruh melayaninya, disuruh tidur dengan temannya itu, karena menurutnya teman itu akan menanam modal besar dalam perusahaannya jika aku mau tidur dengan orang itu. Aku menolak, karena aku merasa masih punya harga diri.
Dia marah dan lari ke kamar untuk mengambil samurai simpanannya. Dia berteriak-teriak ingin membunuhku. Lalu aku berhasil lolos lewat pintu belakang dibantu oleh pelayanku. Sampai sekarang aku yakin dia masih mencariku. Aku takut dibunuh olehnya, Gibran. Aku takut. Gibran menenangkan trauma Wangi dengan pelukan erat dan bisikan lembut. Beberapa saat kemudian, Wangi pun tenang kembali. Dengan hati-hati Gibran bertanya pada perempuan itu, "Apakah nama suamimu Bastian?" "Bukan," jawab Wangi sambil masih tertutup sedih. "Apakah teman suamimu itu bernama Mr. Chang?" "Bukan." Wangi semakin mempertegas jawabannya. Kali ini, ia menatap Gibran dengan nada kesah. "Kenapa kamu bertanya yang bukan-bukan sih? Apa maksudmu bertanya begitu?" Tarikan napas panjang membuat Gibran tak jadi grogi akibat jawaban Wangi yang bernada protes itu. Agaknya Wangi tak ingin dianggap istri Bastian, tak ingin disangka kenal dengan Mr. Chang. Menyadari sikap itu, Gibran pun buru-buru menghentikan maksudnya yang ingin mendesak Wangi untuk mengaku mengenal dua nama tersebut. "Jadi, siapa nama suamimu itu, Wangi?" Perempuan cantik itu diam saja, menundukkan kepala sambil sesekali mengeringkan air mata. Gibran membujuk dengan lembut dan usapan mesra di rambut Wangi. "Apakah aku tak boleh tahu siapa nama suami iblismu itu?" Akhirnya Wangi pun menjawab dengan kepala masih bertunduk. "Namanya Bensos." "Di mana kantornya? Atau rumah yang biasa dia tempati bersamamu? Beri aku nomor teleponnya juga." "Jangan." Wangi menatap Gibran. "Jangan lakukan tindakan apapun untuk saat sekarang." Kemarahannya belum reda karena dia belum mendapatkan aku. Dalam keadaan masih marah, aku tak ingin kau menemuinya atau melakukan sesuatu untuk membela aku. Nanti saja, kalau sudah seminggu, marahnya turun, gilanya reda, barulah kita atur bagaimana cara menemuinya. Bagiku bertemu dia sekarang atau nanti sama saja, ucap Gibran dengan nada datar dan pandangan mata menerawang, memancarkan dendam tertahan. Wangi mengusap wajah pemuda itu dengan sikap memohon pengertian atas maksudnya. "Dia berbahaya, Gibran. Dia akan membunuhmu tanpa merasa bersalah dan tanpa menyesal sedikit pun. Aku pun bisa melakukan hal yang sama padanya, Wangi. Tapi aku tak ingin kau celaka, Gibran. Aku tak ingin." Wangi memeluk pemuda itu, seolah-olah benar tak ingin pemuda itu terluka oleh kegilaan suaminya. Tapi di dalam benak Gibran bertanya-tanya, benarkah suami Wangi bernama Bensos? Mungkinkah Wangi mengganti nama suaminya supaya Gibran tidak mencari nama asli suami bayangannya itu? Jangan-jangan suaminya memang Bastian, tapi ia tutup-tutupi lantaran takut kalau aku mencari Bastian secara nekat, pikir Gibran sambil berbaring. Ia biarkan kepala Wangi berada di atas dada kirinya. Tangan Gibran mengusap-ngusap kepala itu, seperti sedang menina bubukan dengan kelembutan yang ada. "Di sini aku merasa damai sekali, Gibran," kata Wangi tanpa menatap pemuda itu. "Di sini aku mendapatkan ketenangan dan perlakuan lembut seorang lelaki yang sangat memperhatikan diriku." "Kau suka tinggal di sini bersama aku, Wangi?" "Suka sekali," jawabnya pelan. Kini kepalanya sedikit diangkat untuk menatap Gibran. "Bolehkah aku tinggal di sini selamanya?" "Tentu saja boleh, tapi ini bukan rumahku. Aku akan pindah dan pindah lagi. Apakah kau mau mengikutiku terus kemanapun aku pergi?" "Kalau kau izinkan, aku mau ikut kamu terus, Gibran." "Sungguh?" Wangi mengangguk, mulai menyungkihkan senyum, walau terkesan kaku dan canggung. "Tapi kau belum tahu siapa aku. Aku punya masa lalu yang sangat buruk, menjijikan sekali." "Aku tahu kau bekas gigolo, tapi..." "Apa?" Gibran tersentak sampai bangun dan duduk menatap Wangi dengan mata melebar. Wangi kaget dan sempat gugup. Tapi, oh Gibran, jangan marah, tapi aku tetap menganggapmu orang baik. Itu masa lalumu. Aku gak rasa jijik, asal kau benar-benar berhenti dari profesi lamamu itu, Gibran. Jangan marah padaku, sayang." Suara Wangi bergetar tanda ia sangat ketakutan. Gibran segera mengendurkan ketegangan di wajahnya. Ia tertegun sejenak. Ini meraih kepala Wangi untuk didekapnya kembali. "Jangan marah padaku, Gibran," pintanya dengan lirik sekali. Gibran jadi iba melihat ketakutan Wangi yang ditimbulkan karena masa traumatiknya itu. Gibran pun bicara dengan lembut sekali. "Tidak, aku tidak marah padamu. Aku hanya ingin tahu siapa yang telah memberitahukan hal itu padamu, Wangi. Siapa orangnya? Katakanlah, aku tidak akan marah kepada siapapun. Aku mengetahuinya dari buku harianmu. Buku itu kutemukan di bawah laci almari ketika aku membereskan seluruh ruangan ini." "Buku harianku?" gumam Gibran. Ia tertegun mengenang buku hariannya yang terakhir ditulis sekitar 4 bulan yang lalu. Gibran sama sekali tak menyangka buku itu ditemukan oleh Wangi.
Padahal di dalamnya berisi perjalanan hidupnya selama menjadi gigolo dan hal itu merupakan rahasia pribadinya. Gibran, jangan marah padaku ya. Aku minta maaf. Telah lancar membaca buku itu, tapi buku itu bagiku adalah pengakuan yang tulus dan paling menarik. Itulah sebabnya aku sangat menghargainya dengan cara tidak membicarakannya padamu. Aku tahu kau akan merasa kecil di hadapanku kalau aku membicarakannya sebelum kau tahu bahwa aku pun dulu bekas wanita penghibur. Wangi, Gibran terperanjat. Tapi semua itu sudah kutinggalkan sejak diriku merasa ingin dinikahkan seorang lelaki. Walaupun akhirnya aku hanya dibuat bulan-bulanan, tapi tekadku tetap sama denganmu, keluar dari lembah hitam dan tak ingin kembali lagi. Wangi, Gibran memeluk perempuan itu, erat sekali. Ia pun berbisik lirih di telinga Wangi. Kita adalah sepasang bunga yang telah layu, Wangi. Tapi kita masih bisa mekar dan harum kembali, Gibran. Balas Wangi dan bisikan kecilnya. Hati Gibran terharu, terasa seperti tersiram air yang begitu sejuk menyegarkan, membangkitkan semangat hidupnya yang sejak lama ini tak pernah mendapat dukungan dari siapapun. Tak salah jika Gibran memberikan ciuman mesra di pipi Wangi. Tak salah pula jika Wangi membalasnya dengan kecupan lembut di bibir Gibran. Kecupan lembut itu dibalas oleh lompatan hangat dari Gibran, membuat kedua tangan Wangi meremas lembut punggung Gibran, menahan debar-debar keindahan yang berjamaah sekujur tubuhnya. Gibran, Wangi mendesah, tubuhnya lemas dan berbaring. Gibran diraihnya dalam pelukan kembali, bibir mereka saling memagut. Gairah Wangi berkobar-kobar ketika kecupan bibir Gibran merayap turun. Gibran mendesah dan mengulang meresapi keindahan sentuhan Wangi. Irama cinta Wangi bukan liar, tapi ganas dan tidak berkesan rakus. Wangi memainkan irama cintanya dengan penuh kelembutan. Gibran kagum dalam hatinya, sebab selama ini yang sering ia temukan hanyalah kepuasan dan keganasan gairah seorang wanita yang kesepian. Wangi, aku ingin memiliki keindahan ini selamanya, bisik Gibran mesra. Wangi pun membalas dengan hembusan napas terputus-putus. Kuberikan semuanya padamu, tapi biarkan aku hidup dalam kehangatanmu sepanjang masa. Maka matahari pun mulai cerah kembali. Pagi berseri membuat Gita lebih jeli lagi mencari penumpang untuk taksinya. Semangat kerja Gibran seperti api yang berkobar-kobar setelah selama ia menemukan segunung kebahagiaan dalam pelukan Wangi. Kobaran api itu juga membakar semangat Gibran untuk melepaskan Wangi dari jeratan ancaman lelaki psikopat yang dalam pengakuan Wangi bernama Benson itu. Hati kecil Gibran masih bertanya-tanya, benarkah lelaki itu bernama Benson dan bukan Bastian? Menjelang pukul 2 siang, Gibran mendapat penumpang yang minta diantar ke sebuah plaza. Ketika Gibran selesai menurunkan perempuan yang menjadi penumpangnya itu, tiba-tiba taksinya digebrak dari belakang oleh seseorang. Tidak keras gebrakan itu, tapi cukup mengejutkan bagi Gibran. Ia pun segera melonggangkan kepala dan memandang ke belakang. "Woi, nyelonong aja," seru orang yang menggebrak taksi itu. "Tina," Gibran menyapa dengan senyum. Ia sengaja membawa taksinya ke tempat aman. Wanita bermata mesum itu tertawa-tawa kecil, seraya menghampiri Gibran. Ia bersama seorang gadis berusia 20 tahun, yang masih tampak ABG sekali. "Kenapa waktu itu nggak jadi ke salonku?" Gibran keluar dari taksi dengan senyum ramahnya. "Aku dapat penumpang yang minta diantar keluar kota, jadi gak bisa kembali untuk ke salonmu. Terus, kapan kamu bisa ke salonku untuk membicarakan soal Dewi? Katanya kamu butuh keterangan tentang Dewi." "Memang sih. Apa kamu kenal dengan Dewi?" "Seorang temanku yang kenal dengan Dewi, sebab bosnya mencari-cari Dewi." "Siapa bosnya temanmu itu?" "Yang kemarin kusebutkan itu, Mr. Chang. Dia itu bajingan kaya. Mr. Chang adalah jutawan berdarah dingin tahu. Maksudnya, selain jutawan, dia juga seorang penjudi kelas kakap. Bastian juga penjudi, dan hampir seluruh harta kekayaannya dipertaruhkan di meja judi. Yang terakhir istrinya dipertaruhkan juga. Gila gak? Dan akhirnya kau kalah. Istrinya harus diserahkan kepada Mr. Chang. Sebab itulah dia yang memenangkan perjudian itu. Tentu saja Dewi kabur dan tak berani bertemu suaminya. Dia tak mau diserahkan kepada Mr. Chang, walaupun Mr. Chang terang-terangan menyukai Dewi." Gila betul mereka berdua. Memang kakakku yang satu itu payah sekali orangnya. Kami sekeluarga jadi sangat kasihan kepada Dewi. Sekarang kakakku itu ikut menghilang entah kemana. Soalnya dia takut dikejar-kejar anak buahnya Mr. Chang yang menagih janji ingin membawa pulang Dewi sebagai hadiah kemenangannya di meja judi.
Gibran bercecak sambil bergeleng-geleng kepala. Terngiang pengakuan Wangi yang takut pada suami karena dipaksa melayani temannya. Tidak menutup kemungkinan kasus Wangi yang sebenarnya adalah kasus Dewi yang diceritakan Tina itu. Sayangnya Tina buru-buru pergi sebab ia sudah ditunggu seorang di dalam plaza. Gibran tak sempat mengajukan pertanyaan lebih banyak lagi, tapi ia janji akan datang ke salonnya Tina pukul 6 sore nanti. Aku harus mendesak Wangi agar mau menceritakan masalah yang sebenarnya. Aku tak mau Wangi menutupi kebiadaban lelaki itu dengan alasan psikopat atau yang lainnya. Kalau dia masih menutup-nutupi kejahatan moral lelaki itu, berarti dia masih menyimpan rasa cinta pada lelaki itu. Aku gak mau begitu. Tanpa disadari olehnya, ada sebuah mobil yang diam-diam mengikuti taksi tersebut. Mobil itu mulai menguntit Gibran sejak dari perempatan jalan. Ketika mereka sama-sama berhenti karena lampu merah, pikiran Gibran sudah terlanjur berkonsentrasi pada masalah Wangi. Sehingga ketika taksi itu dibawanya pulang sebentar untuk di kemudian akan dikeluarkan lagi, ia tak tahu kalau di belakangnya ada mobil yang mengutitnya. Jalan masuk menuju rumah Gibran dapat dilewati oleh satu mobil. Taksinya bisa berhenti di depan rumah persis. Dan pada saat itulah, ia baru sadar bahwa ada mobil lain yang masuk ke jalanan tersebut serta mendekati taksinya dari belakang. Setan, seru Gibran dengan dongkol karena ia sadar bahwa mobil yang kini berhenti di belakang taksinya adalah mobil Panther merah milik Nobo. Tentu saja, hati Gibran menjadi tegang karena ia ingat bahwa Nobo adalah orangnya Mr. Chang yang ditugaskan mencari Dewi. Jika Nobo tahu bahwa Dewi adalah Wangi dan Wangi berada di rumah Gibran, sudah tentu akan timbul perselisihan pendapat. Nobo akan memaksa Gibran untuk menyerahkan Wangi. Tidak seorang pun kuizinkan menyentuh Wangi, apapun jadinya nanti, pikir Gibran penuh kebulatan tekadnya. Mudah-mudahan Wangi jangan keluar dulu, walau ia mendengar taksiku datang. Nobo tertawa-tawa girang, merasa menang karena bisa mengetahui tempat tinggal Gibran. Tapi senyum Gibran tak terlihat sedikit pun. Ia bersikap menghadap langkah Nobo tak jauh dari pintu rumahnya yang masih tertutup itu. Hanya jendelanya yang terbuka dan tak terlihat wajah Wangi di sana. Gibran sedikit lega. Mau lari kemana kau, kecoa? Akhirnya, kutemukan juga tempat persembunyian pangeran kemesraan ini. Kau licik, Nobo, geram Gibran. Licik untuk kamu gak apa-apa dong. Oh iya, aku tadi habis menghadiri pemakaman temannya bosku. Lalu kulihat taksimu di jalan Prapanca sana. Maka aku ikuti dari belakang. Hebat ya? Gibran menahan emosinya dan belum mau masuk ke rumah. Yang mana rumahmu, Bran? Rumahmu gak ada di sini. Ah, masa mau menghindar juga kau rupanya. Paling bokis lu, Nobat tertawa sambil melonjok pelan lengan Gibran. Sikapnya masih bersahabat, tidak ada tanda-tanda permusuhan. Hanya saja Gibran yang tampak kaku karena ia takut Nobo melihat keberadaan Wangi di dalam rumahnya. Kebetulan aku membawakan sesuatu untukmu, Bran. Kemarin kau bilang sangat membutuhkannya. Apa itu? Fotonya orang yang bernama Dewi. Mungkin dengan foto ini kamu bisa mengenali wajah penumpangmu yang bernama Dewi. Coba lihat. Ntar dulu, persilahkan duduk dulu dong, gue kan tamu. Gak ada duduk-dudukan, sebab di rumahku gak ada kursi. Mana lihat fotonya? Gibran tampak penasaran dan sedikit memaksa. Tunjukkan dulu yang mana rumahmu. Nobo masih tertawa-tawa. Gak bisa, lihat dulu fotonya. Kalau begitu aku akan menentukan sendiri yang mana rumahmu, kata Nobo setelah ia memandang ke salah satu pintu rumah. Dan ia melihat ada stiker bertuliskan Rolling Stone tertempel di pintu tersebut. Nobo ingat bahwa Gibran adalah pecinta berat lagu-lagunya Mick Jagger. Maka ia tersenyum berseri-seri mendekati pintu tersebut. Gibran segera mencekal pundak Nobo dan menariknya, sebab ia tak ingin Nobo membuka pintu itu dan menemukan Wangi di dalamnya. Lu jangan macem-macem di sini, Bo, sentak Gibran tampak berang. Nobo mulai berkerut dahi melihat sikap temannya seserius itu. Hei, aku ini temanmu, Bram. Aku mau masuk ke rumahmu, kenapa gak boleh? Sebelum kau tunjukkan foto itu, sampai kapanpun kamu gak boleh kuizinkan masuk rumahku, tegas Gibran. Bagaimana kalau aku nekat? Persahabatan kita akan berubah menjadi permusuhan seketika itu juga. Kamu serius? Geram Nobo. Coba saja kalau kau berani masuk rumah tanpa izin. Gibran semakin tegang. Serius sekali, mereka beradu pandang sama tajamnya. Bran, seru Wangi dari dalam, seperti bangun tidur. Kamu udah pulang, Bran? Wangi membuka pintu. Gibran menyeringai sambil menepak kepalanya sendiri. Ya, pakai keluar segala tuh, geramnya dalam hati. Nobo terperangah melihat seraut wajah muncul dari balik pintu berstiker Rolling Stone itu. Gibran cepat-cepat pindah posisi,
menjadi penghalang antara Nobo dengan Wangi. Oh, rupanya kamu punya seorang ratu cantik yang kamu simpan dalam rumahmu. Pantas aku nggak boleh masuk ke dalam ya. Rupanya kau takut ratu kecantikanmu berbalik terpikat padaku ya. Sambil Nobo mangkut-mangkut tersenyum geli, Gibran tetap serius. Berani kau menyentuhnya? Berani kau menyerahkan kepada Mr. Chang? Kuhabisi nyawamu sekarang juga. Geram Gibran dengan ancaman serius. Jaraknya dengan Nobo hanya setengah jangkauan. Nobo justru menertawakan ancaman itu. Gue mau masuk kayak anak kecil aja lo, kata Nobo bernada canda. Ia menerobos sambil masuk tertawa geli. Wangi kaget dan terheran-heran melihat Nobo langsung duduk di kursi dan Gibran mengejar dengan serius. Keluar kau monyok. Ngapain? Gue udah terlanjur lihat cewekmu itu, kok disuruh keluar sih? Percuma, mendingan kau lihat saja wajah dalam foto ini. Sini. Kemarahan Gibran mulai surut. Nobo mengeluarkan selembar foto. Ia meletakkan di atas meja. Gibran dan Wangi sama-sama memperhatikan foto itu. Foto siapa itu, Bran? Bisik Wangi. Gibran menghembuskan napas lega. Senyum malu mulai bikin sikapnya jadi salah tingkah. Ia menyepak kaki Nobo sambil tertawa girang. Ternyata foto itu bukan fotonya Wangi. Foto itu adalah foto seorang wanita cantik berparas klasik, Ayu Bak Putri Keraton. Hidungnya mamang mancung, bibirnya memang sensual, tapi berbeda dengan hidung dan bibir Wangi. Brengsek lu, bikin gue stres aja. Bagi Gibran sambil menjejak kaki Nobo tak peduli celana Nobo kotor. Yang dijejak hanya tertawa semakin geli. Rupanya ketegangan Gibran tadi segera cepat dipahami Nobo sebagai ketegangan orang yang takut kekasihnya dianggap sebagai dewi yang ada di dalam foto itu. Wangi, kamu benar-benar gak kenal dengan bajingan ini. Sambil Gibran menuding Nobo, Wangi buru-buru mengelurkan tangannya kepada Nobo dan berjabat tangan sambil saling menyebutkan nama. Setelah itu, barulah Wangi menjawab pertanyaan Gibran tadi. Sekarang aku baru mengenalnya. Kamu sama brengseknya dengan Nobo, ujar Gibran kesal dan membuat Nobo serta Wangi tertawa bersama. Akhirnya Gibran menjelaskan kekhawatirannya tentang Wangi, juga menceritakan pertemuannya dengan wanita cantik itu. Pusaka Wangi itulah yang bernama Dewi dan dicari-cari oleh Mr. Chang sebab dia punya nama asli Rinda Wangi Dewi. Perempuan yang bernama Dewi itu nama aslinya Rosmala Dewi Astuti. Suaminya bernama Bastian. Dia seorang pejudi lawannya Mr. Chang. Nobo menceritakan kasusnya Rosmala Dewi yang sama persis dengan ceritanya Tina di plaza tadi. Tuh dengar, kata Wangi sambil menarik telinga Gibran. Gak ada hubungannya aku dengan Bastian atau Mr. Chang bukan? Jadi, Gibran tertawa malu. Jadi nama suami gilamu itu benar-benar Bensos ya? Nobo putar panjat dan langsung menyahut. Bensos Birawan? Benar, dari mana kau tahu nama lengkapnya? Saut Wangi. Astaga, Nobo semakin terbelalak tegang. Bensos itu temannya Mr. Chang. Baru saja aku tadi menghadiri pemakamannya. Hah? Pemakaman siapa maksudmu? Desak Wangi kaget. Benson semalam berkelahi dengan temannya sendiri di sebuah kafe. Perkelahian itu membuatnya tewas karena ia dikeroyok 4 orang, sedangkan 2 lawannya dirawat di rumah sakit. Jenazah Benson baru saja dimakamkan. Tertegun Wangi tanpa bisa bicara. Air matanya menilik perlahan-lahan. Air mata itu adalah air mata kebebasan yang sangat melegakan hatinya. Kematian Benson telah membawa keselamatan tersendiri bagi Wangi. Karena dengan begitu, Wangi bebas dari ancaman gila sang psikopat itu. Gibran segera meraih wanita itu ke dalam pelukannya. Ia tahu arti tangis Wangi. Ia tak punya rasa cemburu. Yang ada hanya rasa terbenam lebih dalam di lubuk hati Wangi. Karena sekarang, dialah yang akan menjadi milik Wangi satu-satunya. Beberapa hari kemudian, Rosmala Dewi dikabarkan berada di Bali, ikut papanya yang menetap di sana. Ia sedang merencanakan perceraiannya dengan Bastian. Pada saat itu, Rinda Wangi Dewi sedang terbenam dalam pelukan Gibran, dan mereka berdua sedang mengatur rencana perkawinan. Gibran ingin menikahi Wangi secara resmi. Sepasang bunga layu itu kini kembali mekar dan mewangi, jauh dari lumpur hitam, dekat dengan kesucian. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.